Dalam pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh sanitarian. Yang pertama, konseling, yang kedua, inspeksi, yang ketiga, intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama, konseling. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang sedang mereka hadapi. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam konselingnya itu, yang pertama, persiapan. Yang harus disiapkan adalah yang pertama, menyiapkan tempat aman, nyaman, dan tenang. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyediakan media informasi dan alat peraga yang diperlukan, seperti poster, leaflet, dan alat peraga lainnya. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, tenaga kesehatan lingkungan harus menggali data individu atau data keluarga serta data lingkungannya dan mengidentifikasi perilaku atau kebiasaannya, mengidentifikasi kondisi kualitas lingkungannya, dugaan penyebab serta saran dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Ada 6 langkah yang dapat dilakukan seorang sanitarian dalam melaksanakan konseling yang disingkat dengan 17. Sa, salam, sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien menderita penyakit demam berdarah tinggi yang merupakan penyakit berbasis lingkungan, sehingga pasien dirujuk ke klinik sanitasi. Ya Bu, nama Ibu Cerin Bu? Iya Bu. Tadi di ruang pemeriksaan Ibu didiagnosa kena penyakit apa Bu? DBD kata dokternya. DBD ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah terkena penyakit DBD Bu? Belum pernah Bu. Belum pernah ya Bu. Sebelum Ibu sakit ini 7 hari belakang ada nggak Ibu pergi keluar kota atau pergi ke tempat lain? Nggak ada Bu. Nggak ada. Sekitar 2-3 bulan yang lalu, apakah ada keluarga Ibu atau saudara Ibu, tetangga Ibu yang terkena penyakit DBD? Ada Bu, saudara saya. Saudara Ibu, rumahnya di mana? Di sebelah rumah saya Bu. Di sebelah rumah Ibu. Apakah Ibu tahu Bu apa itu penyakit DBD? Ya, apa penyebab kita bisa terkena DBD? Dari nyamuk kan Bu? Dari nyamuk. Ibu tahu nyamuknya apa Bu? Enggak. Nah, bisa dilihat nih, ini nyamuknya Bu. Namanya nyamuk Aedes aegypti Bu. Ciri-cirinya dia warna hitam, ada bercak putih pada badan dan kaki. Dia itu suka menggigit di siang hari. Ibu tidurnya jam berapa Bu? Biasanya kalau tidur siang atau apa jam berapa? Kadang jam 4. Nah, di situ Bu, nyamuk itu nyamuk Aedes aegypti ini dia aktif pada jam segitu Bu. Cara penularan, kenapa Ibu bisa terkena penyakit DBD? Cara penularannya bisa dilihat dari gambar ini Bu. Ini adalah, anggap ini tetangga Ibu yang sakit tadi, dan ini Ibu. Iya. Tetangga Ibu yang sakit tadi digigit oleh nyamuk. Nyamuk ini menggigit Ibu. Setelah 7 hari atau beberapa hari setelah itu, Ibu juga bisa terkena penyakit DBD Bu. Begitu Bu. Bu paham Bu? Ibu sebelum tidur ada nggak Ibu pakai obat nyamuk, baik itu yang bakal atau yang elektrik ataupun kelambu? Ada nggak?
Enggak ada. Seharusnya ibu memakai itu bu, supaya ibu terhindar dari gigitan nyamuk dan ibu juga tidak terkena penyakit. Contohnya DBD ini. DBD ini juga dapat berbahaya loh bagi kesehatan kita. Di rumah ibu ada terdapat kaleng-kaleng bekas atau drum-drum bekas yang tidak ada penutupnya gitu bu, yang bisa air hujan masuk ke dalam, ada bu? Ada Bu, di belakang rumah saya. Di belakang rumah ada nggak ibu tengok ke belakang ibu buang airnya? Kadang-kadang. Nah, saya memberitahu ibu, nyamuk Aedes aegypti ini bu berkembang biak di air yang tidak tergenang langsung oleh tanah. Contohnya kaleng bekas itu bu, jadi di sana dia bertelur, di sana nanti ada jentik-jentik bu. Makanya dia perkembangannya tuh bisa banyak sekali di rumah ibu bu. Seharusnya kaleng-kaleng botol bekas itu ibu timbun atau ibu kumpulin. Jangan sampai dia terisi oleh air hujan bu. Itu akan terjadi tempat perkembangan biak si nyamuk ini. Nanti juga menyebar ke keluarga ibu terkena DBD. Rumah ibu dengan rumah tetangga itu berdekatan sekali atau ada jarak? Jaraknya dinding. Jaraknya dinding di rumah ibu. Berarti rumah di dekat sana rapat-rapat ya bu? Iya. Cahaya matahari bisa masuk ke rumah ibu bu? Bisa. Di rumah ibu ada nggak ventilasi itu ibu kasih kayak kasa? Ada. Bu tahu alasan mengapa ventilasi itu dikasih kayu kasa? Itu untuk apa? Supaya lawannya nggak masuk. Ya seperti nyamuk tadi ya bu, ya betul sekali bu. Di rumah ibu biasa menggantung pakaian bu? Iya. Menggantung pakaian banyak bu? Kadang-kadang Ibu tahu nggak kebiasaan nyamuk Aedes aegypti ini, dia suka di sana loh tinggal. Nyamuk-nyamuk ini dia tinggal di sana, dia beristirahat sebentar di baju-baju ibu itu. Seharusnya ibu jangan mengantung pakaian lagi bu, biar dia nggak di sana, biar di rumah ibu tuh nggak ada banyak nyamuk. Di rumah ibu kalau di kamar mandi ibu pakai bak mandi atau gimana? Ibu sering kan menguras satu kali seminggu. Kadang-kadang kalau udah terlalu kotor kali ya bu ya. Ibu ada nggak memberi bubuk abati atau apa? Kadang-kadang itu kalau dikasih dari puskesmas ya. Kalau dikasih dari puskesmas ya bu. Di rumah ibu ada nggak ibu memelihara tanaman apa? Memelihara burung? Suami ibu? Ada. Ada bu. Airnya tuh berapa? Air minum burung tuh berapa kali diganti bu biasanya? Kadang kalau habis diganti, kalau masih ada diganti. Oh, nah di sana kan tadi udah saya jelaskan kan bu, hidup nyamuk itu bisa di air itu bu, jadi dia berkembang biak. Coba ibu tengok besok atau pulang dari sini, ibu tengok di rumah ibu tuh di kaleng-kaleng bekas tuh, ibu cek kalau ada jentik-jentik itu jentik-jentik Aedes aegypti, seharusnya ibu buang ya bu ya airnya. Baiklah bu, setelah kita lakukan wawancara ini bu, bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan ibu terkena penyakit DBD ini disebabkan karena lingkungan rumah sekitar ibu tuh yang kurang terawat bu, tadi dari kaleng-kaleng bekas, ya kan bu, dan juga perilaku ibu yang suka menggantung baju, seharusnya nggak bisa digantung lagi ya bu. Baiklah bu, agar penyakit DBD ini tidak menyebar ke keluarga ibu, ke saudara ibu, tidak inginkan keluarga ibu sakit. Jadi saya ingin menginspeksi rumah ibu, ingin melihat bagaimana keadaan lingkungan rumah ibu, biar bisa kita mencegah tidak menyebarnya penyakit DBD ini bu. Jadi kapan ibu bisa bu? Besok bisa. Jam berapa itu bu? Yang siang lah. Siang, jam 10-11 bisa bu. Ya baiklah, besok kami ke sana ke rumah ibu melakukan inspeksi lingkungan jam 10 ya bu. Semoga ibu cepat sembuh ya bu. Ya. Nah,
Dari video konseling tersebut dapat kita simpulkan ada 2 permasalahan yang mengakibatkan pasien terkena DBD. Yang pertama, karena lingkungan sekitar rumah yang tidak terawat. Yang kedua, karena perilaku dari pasien itu sendiri. Lingkungan di sekitar rumah pasien terdapat kaleng bekas, ban bekas yang diletakkan di belakang rumah yang berisi air, yang mana itu menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, tempat minum hewan peliharaan pasien, yaitu burung, jarang diganti, sehingga itu juga akan menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, perilaku tidak sehat pasien, yaitu suka menggantung baju di rumah, yang mana nyamuk Aedes aegypti suka beristirahat di baju-baju pengganti. Maka, saran yang dapat kami berikan kepada pasien yaitu yang pertama, 1 kali seminggu mengganti air tempat minum dulu. Yang kedua, menimbun ban, kaleng atau botol-botol bekas sehingga tidak ada air yang tergenang di sana. Yang ketiga, melipat kain atau menurunkan kain atau baju yang bergantungan sehingga tidak menjadi tempat peristirahatan dari nyamuk Aedes aegypti. Terima kasih. DBD. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan sesuai dengan norma, aturan, dan baku mutu yang berlaku untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Ada 4 metode yang digunakan oleh sanitarian dalam melakukan inspeksi. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Langkah-langkah dalam melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, sebelum melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan, seorang sanitarian harus mempelajari hasil konseling. Yang kedua, seorang sanitarian harus membuat janji kunjungan rumah dengan pasien. Yang ketiga, seorang sanitarian harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam inspeksi kesehatan lingkungan, seperti formulir inspeksi kesehatan lingkungan, alat-alat pengukur kualitas lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, seorang sanitarian harus melakukan koordinasi dengan perangkat desa atau bidan desa yang ada di sekitar daerah pasien tinggal. Yang kedua, dalam pelaksanaan, seorang sanitarian harus melakukan pengamatan terhadap media lingkungan dan perilaku masyarakat. Yang kedua, melakukan pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, dan analisis risiko lingkungan. Yang ketiga, melakukan penemuan terhadap populasi yang berisiko. Yang keempat, melakukan pemetaan populasi yang berisiko. Yang kelima, saran dan tindak lanjut yang akan dilakukan petugas kesehatan di puskesmas. Nah, pada video kali ini adalah inspeksi kesehatan lingkungan metode yang pertama, yaitu pengamatan fisik media lingkungan. Puskesmas, Bu, ingin melakukan inspeksi sesuai dengan janji kita kemarin, Bu.
terhadap media lingkungan. Pengukuran pencahayaan. Yang pertama, kita mengukur luas ruangan untuk menentukan titik-titik pengambilan data pencahayaan. Selanjutnya, pengambilan data. Pengambilan data dilakukan pada titik-titik yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, melakukan survei jentik. Sanitarian bekerja sama dengan juru pemantau jentik yang ada di daerah tersebut. Tujuannya untuk menemukan lokasi-lokasi yang positif jentik, sehingga kita bisa menentukan angka bebas jentik di daerah tersebut dan menentukan populasi yang berisiko tertular DBD. Yang ketiga, uji laboratorium. Analisis risiko kesehatan lingkungan. Yang pertama, identifikasi bahaya, yaitu mengenal dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh pemajanan suatu bahan dan memastikan mutu serta kekuatan bukti yang mendukungnya. Nah, dengan adanya jentik dan nyamuk Aedes aegypti serta orang yang terkena DBD di wilayah tersebut akan berpotensi menimbulkan tertularnya penyakit DBD pada masyarakat yang lain. Yang kedua, evaluasi dose respons, yaitu melihat daya racun yang terkandung dalam suatu bahan untuk menjelaskan bagaimana suatu kondisi pemajanan, meliputi cara, dosis, frekuensi, dan durasi oleh suatu bahan yang berdampak terhadap kesehatan. Apabila nyamuk Aedes aegypti mengandung virus Dengue dan menggigit seseorang, maka seseorang tersebut akan terkena penyakit DBD. Yang ketiga, pengukuran pemajanan, yaitu perkiraan besaran, frekuensi, dan lamanya pemajanan pada manusia oleh suatu bahan melalui semua jalur dan menghasilkan perkiraan pemajanan. Nah, setelah seseorang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus Dengue, seseorang tersebut belum merasakan gejala di tubuhnya. Dalam 4-7 hari baru merasakan gejala DBD. Nah, di tempat tinggal pasien,
jarak antar rumah sangat dekat sekali, hingga peluang menularnya penyakit DBD ini sangat besar. Keempat, penetapan risiko, yaitu mengintegrasikan daya racun dan pemajanan ke dalam perkiraan batas atas risiko kesehatan yang terkandung dalam suatu bahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya, bahwa angka bebas jentik di suatu wilayah harus besar sama dari 95%. Nah, di wilayah sekitar tempat tinggal pasien didapatkan angka bebas jentik 80%. Ada 80 rumah yang negatif jentik dari 100 rumah yang diperiksa, di mana angka tersebut di bawah baku mutu, sehingga di wilayah tempat tinggal pasien berisiko tertular penyakit DBD. Untuk itu, perlu dilakukannya upaya pencegahan sebelum penyakit DBD menyebar. Saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan intervensi kesehatan lingkungan pada penderita penyakit DBD. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Yang dapat berupa yang pertama komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Nah, intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan penyakit DBD agar tidak menyebar di wilayah tempat tinggal pasien, kita dapat melakukan yang pertama, mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasi masyarakat, serta menggerakkan atau memberdayakan masyarakat tentang penyakit DBD, bahaya penyakit DBD, dan bagaimana upaya penanggulangan penyakit DBD. Melalui kegiatan penyuluhan, memasang poster tentang DBD, dan pelatihan tentang 3M+, serta gerakan bersih desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sudah datang pada acara penyuluhan kita hari ini tentang penyakit DBD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila. Saya dari Puskesmas yang akan memberikan materi kepada ibu-ibu tentang penyakit DBD. Nah, ini saya akan memberikan riset kepada ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu tentang penyakit DBD. Penyakit DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ada dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti yang betina. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu bentuk dari nyamuk Aedes aegypti? Tidak. Nah, bentuk dari nyamuk Aedes aegypti ini adalah badannya kecil, berwarna hitam, dan ada bintik-bintik putih. Sebelumnya ibu pernah lihat? Mungkin pernah lihat. Nah, biasanya nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak pada tempat yang tergenang air tapi tidak langsung bersentuhan dengan tanah, seperti bak mandi ibu, tempat penampungan air ibu yang tidak pakai tutup, batok kelapa yang ada di luar rumah ibu. Kalau air hujan dan terisi di sana juga tempat berkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, saya mau bertanya, apakah ibu pernah menguras bak mandi ibu setidaknya 1 kali seminggu? Pernah, Bu? Ibu? Apakah ibu pernah perhatikan apa yang ada di dalam bak mandi ibu? Tidak pernah. Nah, coba ibu perhatikan, kalau ibu
tidak ada menguras bak mandi, di sana terdapat jentik-jentik nyamuk dan itu akan berkembang biak menjadi nyamuk Aedes aegypti. Makanya untuk mencegah agar kita tidak terkena DBD, kita harus menguras bak mandi setidaknya 1 kali seminggu. Apakah Ibu mengerti, Bu? Ya, saya harapkan Ibu selanjutnya menguras bak mandi ya, Bu, agar Ibu tidak terkena DBD. Biasanya nyamuk Aedes aegypti ini beristirahat pada baju yang digantung. Apakah Ibu punya kebiasaan seperti ini? Iya, Bu. Nah, apakah Ibu pernah memperhatikan setelah Ibu mengambil baju ada nyamuk? Iya, pernah. Nah, itulah yang dinamakan dengan nyamuk Aedes aegypti, Ibu. Agar kita bisa mencegah tidak terkena DBD, kita harus melipat baju tersebut. Apakah Ibu paham? Paham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu bagaimana cara penularan DBD. Ibu juga bisa lihat pada leaflet yang sudah saya bagikan. Sebelumnya saya mau bertanya, nama Ibu siapa, Bu? Bu Siti. Nama Ibu? Bu Desi. Bu Desi. Maka saya akan mencontohkan kepada Ibu Siti dan Ibu Desi. Misalnya, Ibu Siti terkena penyakit DBD. Rumah Ibu berdekatan. Ada nyamuk Aedes aegypti menggigit Ibu Siti. Nah, nyamuk ini terbang ke rumah Ibu dan menggigit Ibu. Selama kurun waktu 7 hari, Ibu bisa terkena DBD. Jadi, masa inkubasi dari nyamuk virus dengue ini dalam tubuh Ibu adalah 7 hari, baru Ibu merasakan gejala DBD. Bukan, misalnya Ibu digigit nyamuk, tidak langsung Ibu merasakan gejala DBD. 7 hari setelah itu baru Ibu merasakan gejala ini. Apakah Ibu paham? Ada yang mau ditanyakan atau ragu? Biasanya gejala kalau kita terkena Awalnya kalau kita baru terkena nyamuk kita tidak ada gejala, Bu. kan Ibu menjelaskan tadi setelah 7 hari. Iya. Setelah 7 hari itu apakah kita demam? Iya. Langsung demam. Iya, demam tinggi. Apakah Ibu paham? Nah, terima kasih, Bu. Nah, saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu tentang cara pencegahan penularan DBD melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan nama program 3M+. Sebelumnya, apakah Ibu tahu tentang 3M+? Nah, sekarang sudah diganti dengan 3M+. M yang pertama yaitu menguras. Menguras bak mandi dilakukan 1 kali seminggu. Yang kedua, menutup. Setelah kita menguras bak mandi tadi, kita menutup tempat penampungan air agar nyamuk tidak dapat bertelur. Yang ketiga, menyingkirkan atau mendaur ulang seperti kaleng-kaleng bekas yang bisa masuk air ke dalam, kita bisa melakukan daur ulangnya, Bu, sehingga nyamuk tidak bisa bertelur di sana. Nah, yang plusnya kita melakukan membuang air dispenser setiap hari. Apakah Ibu pernah melakukan itu? Pernah. Yang kedua, kita tidak menggantung pakaian. Yang ketiga, mengganti atau membersihkan tempat minum dari hewan peliharaan kita. Dan juga kita bisa menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan lotion nyamuk akan tidur. Terima kasih Ibu telah hadir pada acara penyuluhan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Fadila, mohon maaf kalau ada kesalahannya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M+. Menyikat dan menguras bak mandi sekurangnya 1 kali seminggu. Membuang air penampung dispenser setiap hari. Mengganti dan membersihkan air minum hewan peliharaan setiap hari. Menutup tempat penampungan air. Jangan menggantung pakaian di dalam ruangan. Mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air. Memelihara ikan pemangsa jentik dan memelihara tanaman pengusir nyamuk. Gunakan lotion anti nyamuk untuk menghindarkan tubuh dari gigitan nyamuk.
memasang kawat kasa, menggunakan kelambu saat tidur, buanglah genangan air yang terdapat pada pot bunga. Monitoring jentik, waspada dan mencegah sejak awal, mengurangi resiko bahaya penyakit demam berdarah. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan yang dapat dilakukan di rumah pasien yaitu penambahan kain kasa pada ventilasi rumah pasien agar nyamuk tidak dapat masuk. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna dengan teknologi tepat guna Larvitrap. Berikut cara pembuatan teknologi tepat guna Larvitrap sederhana. Prinsip kerja alat ini adalah sebagai perangkap larva dengan membuat breeding place Aedes aegypti untuk bertelur. Setelah telur menetas menjadi larva, TTG Larvitrap menjebak jentik sehingga jentik terperangkap dan mati. Jadi, TTG Larvitrap bekerja dengan cara menghambat perkembangbiakan jentik atau larva. Berikut video percobaan penggunaan Larvitrap pada pukul 16.50 WIB. Dilakukan pengecekan hasil jebakan pukul 21.47 WIB. Dapat dilihat bahwa ada nyamuk yang terjebak di Larvitrap. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Yang dapat kita lakukan yang pertama, menanam tanaman anti nyamuk seperti lavender. Yang kedua, pemeliharaan ikan kepala timah. Yang ketiga, pemberian bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang tidak tertutup.